SBO News, update dan faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Bincang Santai Solusi Rohani kembali hadir di layar kaca Anda bersama saya Walden. Dan pagi ini ada satu topik yang sangat memberkati kita. Itu pasti karena di perbincangan awal saya sendiri sudah sangat diberkati. Topiknya adalah, bisakah saya sukses? Dan topik ini akan saya perbincangkan dengan narasumber pasti sudah tidak asing bagi kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta James Ong yang sudah ada di studio juga. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Bisakah saya sukses, Pak? Bisa. Dari perbincangan awal itu saya sudah diberkati. Saya percaya topik ini akan betul-betul menjadi solusi bagi kita semuanya. Amin. Oke, Pak James. Kalau ditanya kabar pasti baik ya. Kegiatan terakhir ke luar negeri aja ini. Ya, Tuhan kirim saya ke sana untuk Amerika. Untuk melayani dan untuk holiday, ya. Dinikmati. Dinikmati aja. Puji Tuhan. Senang loh kembali ketemu. Dan bisakah saya sukses? Ini topik yang luar biasa. Kenapa tertarik dengan topik ini? Saya tertarik karena banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa dirinya bisa sukses dan dirinya memang ditentukan oleh Tuhan untuk sukses. Dan akhirnya menjalani hidup di dunia dengan kegagalan demi kegagalan apa adanya terus, dan apa daya ya. Kasihan gitu. Ya. Jadi makanya saya angkat topik ini supaya menolong semua orang yang sedang menyaksikan program kita pagi hari ini. Wow, dan pemirsa kita batasin bahwa memang sukses dalam konotasi pengertian itu sangat luas dalam seluruh area. Tapi hari ini kita akan bicara lebih ke finance, karena itu juga salah satu berkat Tuhan yang dikategorikan dalam sukses itu. Betul ya Pak James ya? Dan ternyata kita ditentukan ya Pak ya? Ditentukan untuk sukses. Tapi kenyataannya kan tidak semua. Nah, kenapa banyak orang belum meraih sukses? Ya dari karirnya, dari skalanya. Usaha pekerjaannya. Nah, karena sebetulnya Walden, kesuksesan itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bicara, pikiran kita bilang, nggak mungkin aku bisa. Nggak mungkin aku sukses. Ya. Nggak bisa lah. Susah untuk itu. Ya udah. Nggak usah mimpi. Jangan mimpi untuk sukses. Jadi dimulai dari pikiran ya? Semua dimulai dari pikiran. Dan biasanya pikiran ini kan erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman ya, perjalanan hidup. Kenapa banyak orang nggak yakin dirinya sukses? Karena ada banyak pengalaman masa lalu yang kegagalan-kegagalan. Contohnya trauma-trauma masa lalu. Ya, trauma itu kalau nggak diselesaikan kan menjadi-jadi. Betul, betul. Trauma itu nanti berakibat negatif untuk kita. Yang kedua, karena pengalaman riwayat keluarga. Nah keturunan orang susah misalnya. Nah, riwayat keluarga dari garis keturunan dari berapa generasi tidak pernah ada yang sukses. Dia terus susah. Sampai dia miskin terus, dan dia terpatri di pikirannya bahwa aku juga akan jadi orang susah. Karena memang keturunan orang susah ya, gitu. Jadi ini yang harus diterobos dulu, pikiran kita gitu loh. Ya. Dan kalau pikiran kita sudah bilang, aku pasti bisa sukses. Memang riwayat keluargaku nggak ada orang sukses. Pengalaman kegagalan banyak, tapi aku akan menjadi orang sukses di masa depan. Wow, itu dia sudah sukses sebelum dia nyata suksesnya. Itu sudah dimulai sukses dari situ ya. Dan Pak James, ternyata tanpa kita sadari, apa yang kita renungkan, pikirkan, lalu kemudian kita perkatakan, itu yang mempengaruhi apa yang terjadi di alam nyata, begitu ya? Betul, Walden. Makanya itu dari pikiran kita kita bisa ngomong sesuai dengan pikiran kita, bisa bersikap sesuai dengan pikiran kita, tapi kalau pikiran kita memang diciptakan untuk gagal, dan memang aku sudah bernasib untuk jadi orang susah, ya dia mungkin. Omongannya dia terus seperti itu. Nggak ada sesuatu yang dia lakukan. Ya. Nah, ini yang parah. Dan itu akhirnya ya garis hidupnya akan menjadi seperti yang dia katakan. Dan saya punya tiga kalimat yang penting, Walden. Ya. Orang yang berpikiran besar akan melakukan hal-hal yang besar. Yes. Ya, perhatikan dari pikiran toh.
Orang yang berpikiran besar akan menarik orang besar dan kekuatan yang besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang berpikiran besar akan mengalami hal-hal yang besar. Wow. Tadi pertama melakukan hal-hal yang besar, menarik orang-orang besar dengan kekuatan yang besar. Yang ketiga, mengalami hal-hal yang besar. Ini kalau kita mau jadi orang sukses harus punya pikiran dan ini akan terjadi semuanya. Ya. Jadi di setting, lalu kemudian sesuatu yang berubah di pola pikir, dan di alam nyata keadaan juga berubah seperti itu, Pak. Jadi intinya begini, Walden. Kalau kita semua orang ditanya, kamu mau sukses? Mau. Kamu pengen sukses? Pengen. Tapi kalau dia tidak jebol di pikiran, dia tidak terobosan di pikiran, mustahil. Ya, itu tadi saya tangkap itu konsep itu menerobos keadaan, Pak, ya. Menerobos, dan itu dimulai dari dalam diri kita. Ya. Dan ketika itu sudah terpatri, tadi saya pinjam bahasanya Pak James, sukses dimulai dari situ. Ya. Tapi kalau kita gagal setting pikiran kita, berarti... Ya gagal lah kita. Oke, iya. Pak James, berarti dengan penjelasan awal ini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang ditentukan untuk gagal, ya? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun kita dari keluarga susah, Gagal, dari riwayat generasi berapa generasi orang gagal, orang susah, orang sengsara, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa sukses. Ya. karena Tuhan menjamin, ya. Tuhan menentukan kita sebetulnya. Cuman kita yang nggak mau melakukan menuju kepada kesuksesan itu. Karena kita sudah berkata bahwa aku ini orang biasa, aku ini orang gagal, Orang kecil. orang kecil, Nah, walaupun perutnya gede, ya toh? badannya besar Nah, gitu ya. Aku ini orang susah, memang nasibku begini. Iya. Nggak ada yang bisa merubah nasib. Payah kalau sudah ngomong gitu. Oke, iya Pak James, kita akan lanjutkan di segmen berikut, dan pemirsa, sangat menarik karena saya percaya seperti saya, Anda pun ingin menerobos keadaan yang selama ini mungkin mengungkung setiap kita, dan kemudian kita memulai satu season yang baru, musim yang baru, yaitu berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita pikirkan yang selama ini membatasi kita. Jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Ya, pemirsa SBO TV, ada berkat luar biasa di perbincangan pagi hari ini, karena ini yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bisakah saya sukses? Itu pertanyaan yang hari ini dijawab bisa bersama dengan Tuhan. Dan Pak James, bagaimana saya bisa sukses? Saya ambil dari beberapa ayat di dalam Yesaya 54, Walden. Ya. Itu ada beberapa ayat, ada juga lagunya, banyak gereja sudah nyanyi juga, tapi saya mau uraikan secara cepat. Ya. Yang pertama, ayat itu berkata, Yesaya 54 ayat 1, ayat 2, saya mulai ayat 2 aja. Lapangkanlah tempat kemahmu. Ya. Ya, lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya gini, melapangkan tempat kemah tuh, lapang tuh artinya kan luas. Betul. Meluaskan. Kapasitas yang besar, ya. Artinya gini, kita kalau mau jadi orang sukses, perbesar, perluas kapasitas pikiran kita. Tadi itu. Ya. Ya. Jangan mau dipenjarakan pikiran kita. Kerdil, ya. Jangan mau diikat, dibelenggu pikiran kita. Aku orang susah, aku orang yang bernasib jelek. Jangan. Perbesar. Ya. Aku bisa. Nah, yang kedua, arti lapangkan tempat kemahmu dia adalah memperbesar atau memperluas karakter kita. Oh, oke. Artinya gini, kesuksesan dengan karakter itu sangat berhubungan. Berkaitan erat, ya. Kamu bisa sukses kalau kamu punya karisma.
Orang kan ada kadang dilahirkan dengan pembawaan dia punya karisma yang gitu kan. Wibawa yang Ya. gimana gitu. Punya karisma yang gede gitu ya. Dengan karisma orang bisa naik sampai puncak. Tapi banyak orang tidak punya karakter. Karakternya tidak diperluas. Ketika dia sampai di puncak, dia jatuh. Melorot. Dia jatuh. Tapi kalau kamu memperluas karaktermu, ya, itu akan menopang kamu sampai di posisi puncak. Itu akan menopang posisimu. Kalau nggak punya karakter nggak bisa. Ya. Bicara soal karakter yang harus diperluas adalah bicara soal integritas, Nah, itu. kejujuran, Ya. tanggung Perilaku yang jawab, baik ya. kesetiaan, Ketaatan. kesopanan. Nah, itu bicara soal itu semua. Ya, jadi artinya ya jangan sampai kita mau sukses tapi tidak diiringi dengan perubahan karakter. Betul. Memperluas karakter kita. Berarti ada sebuah tindakan mau berubah juga. Yang Iya selama dong. ini seperti apa harus jadi seperti yang menunjang kesuksesan itu sendiri. Kita lihat ya banyak orang sukses akhirnya jatuh sampai hancur-hancuran. Ya, kita toh kan nggak mau seperti itu. Betul. Ya, itu sebuah pelajaran-pelajaran penting yang kita harus pelajari supaya itu tidak terjadi dalam diri kita. Oke, pikiran diperluas, karakter terus diperluas, dikembangkan ya tadi ya. Ya, yang kedua, ayat 2 berkata, bentangkan tenda kediamanmu. Bicara membentangkan itu kan tenda kediaman kan kalau di sebuah Lahan ya, katakanlah lahan gitu. gitu ya. Kita membentangkan tenda kediaman, membentangkan tenda. Ini artinya menunjukkan kepada orang, oh ini tendanya udah siap nih, udah siap dipakai. Ya, dengan melihat itu orang juga siap istilahnya berkonsinyasi dengan kita atau bekerja sama begitu ya. Jadi artinya gini, membentangkan tenda kediaman ini kita harus menunjukkan bahwa kepada siapapun, aku siap berkembang, aku siap sukses, gitu loh. Jangan menunjukkan yang kebalikannya. Lemah dan tidak siap. Iya. Begitu ya. Orang yang siap sukses dia akan berkata dengan kata-katanya akan ketahuan. Ya. Ya, dan jadi ya. mentalnya itu juga berbicara soal mental. Ya, ya. Orang yang siap sukses dia punya mental orang sukses. Mental juara. Dia mental orang pemenang, Ya. mental bos. Ya. Mental maksudnya bukan mental bos yang negatif. Sombong ya, gitu ya. Bukan mental orang sukses, mental orang kaya. Artinya gini, banyak orang mau sukses tapi mentalnya mental orang miskin terus. Minta-minta. Ngemis terus, minta-minta, berkeluh kesah terus, ya, mengharapkan pertolongan, ya. Itu Selalu tangannya begini bukan memberi gitu ya. itu mental orang miskin, mental orang susah. Tapi mental orang sukses dia mau memberi. Oke. Dia mau tahu kebutuhan orang. Jadi membentangkan tenda itu mengatakan kepada dunia, hello, saya siap bekerja sama dengan Anda. Halo, saya siap untuk berhasil. Itu Aku dia. siap untuk sukses. Oke. Tunjukkan. Jangan punya mental yang sebaliknya. Karena semua orang perlu diyakinkan dengan hal itu kan Pak ya? Iya. Kita nih kalau mau sukses itu kan kita nggak bisa seorang diri pasti. Iya. Kalau kita nggak meyakinkan gimana? Ya, kita sukses itu kita akan ngeling dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan Betul, itu, betul. ya kan? Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita nggak siap, mana ada orang percaya sama kita. Kalau misalkan saya menawarkan sebuah bisnis, mau join sama saya, ya, saya nawarkan sebuah bisnis ke kamu, ayo join yuk. Tapi kamu lihat saya nggak meyakinkan. Mana mau ada orang mau invest. Paling saya ngomong, ya Pak James saya pikirkan dulu ya, saya bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa sampai 5 tahun doanya nggak ada kabarnya. Nggak ada ujungnya. Ya, karena nggak meyakinkan. Coba Ya. kalau Pak James meyakinkan. Itu artinya gini, kamu harus menunjukkan kepada siapapun bahwa kamu oke. Siap. Oke. Orang percaya. Iya, jadi istilahnya memetakan kekuatan kita, positioning kita bahwa kita pribadi yang sudah siap untuk melangkah lebih tinggi dan bekerja sama dan menyongsong sukses itu. Nah. Itu bicara tentang rasa percaya diri, kemudian sepak terjang kita yang istilahnya terkontrol dengan sangat Beberapa baik. hari yang lalu saya ketemu sama teman saya dari luar negeri. Ya. Dia cerita tentang seorang anggota keluarganya, saudaranya begitu, yang punya bisnis di Indonesia. Ya. Bisnis ini lagi goncang. Bisnis ini bagus dia bilang. Tapi dia lihat
saudaranya ini dia ajak join. Saudaranya ajak join dia. Tapi dia bilang sama saya nggak akan mau join sama dia. Karena 50.000 pun aku mau investasi ke kamu, aku nggak mau. Karena Waduh. melihat mentalnya dia. oh Dia melihat dia belum siap untuk menjadi melakukan sukses. sesuatu yang gede, belum siap berkembang. Hmm. Orang takut. Ya. 50.000 pun nggak mau kasih uang itu. Ya, berarti itu kan menggambarkan betapa tidak bisa mempercayai kapasitasnya kan. Nah, itu dia. Ya, mengembangkan tenda, mematok tenda itu bicara tentang sebuah kesiapan dan orang lain harus Orang tahu lain itu. menyaksikan itu. Oke, baik. Kita masuk di segmen ketiga sesaat lagi Pak James ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, topik yang memberkati kita hari ini, pagi ini akan kembali sesaat lagi. Manjakan setiap langkah kaki Anda dalam kelembutan karpet Al-Jabar. Di sini menyediakan beragam karpet pilihan. Mulai dari handmade dengan serat asli bulu domba produksi Pakistan, India, Afghanistan, dan Iran. Ada juga karpet buatan mesin produksi Turki dengan bahan akrilik beragam pilihan corak dan warna. Semua ada di Al-Jabar. Aja-aja, dapatkan beragam corak karpet untuk mempercantik ruang di rumah Anda. Karpet roll sajadah masjid, karpet kantor, karpet hotel, dan masih banyak yang lainnya. Segera kunjungi Al-Jabar Karpet yang sudah membuka 4 cabang di Akhir Muhammad, Kertajaya, Embong Malang, dan Jalan Raya Bubutan. Karpet Al-Jabar memberikan kualitas pilihan. Iya, saya Walden masih menemani Anda dan bincang santai solusi rohani pagi hari ini mengangkat topik yang luar biasa. Bisakah saya sukses? Dan jawabannya bisa. Ada 2 hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak James dan itu sebenarnya hanya butuh perjuangan dan mau istilahnya berubah ya dari dalam diri kita, dan 2 hal ini membawa kita masuk ke pintu gerbang kesuksesan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Ada yang mau ditambahkan atau masuk ke poin berikutnya? Masuk ke Yesaya 54 tadi. Ya. Nah, hal yang ketiga ada perintah jangan menghemat. Oh, apakah identik dengan boroslah? Bukan. Jangan menghemat nih, kalau saya bisa artikan artinya gini. Orang yang belum sukses, tapi mau sukses, siap untuk sukses, Ya. dia akan dimulai, sebelum sukses akan dimulai dengan sebuah mimpi besar. Mimpi besar tadi ya. Mimpi besar. Jangan menghemat artinya jangan takut untuk bermimpi besar. Artinya gitu. Ya, memikirkan hal-hal besar itu jangan takut. Orang kalau menghemat itu kan jangan banyak-banyak. Incrit. Incit aja. Mimpi kecil dan mimpi besar sama-sama nggak bayar. Dan belum jadi. Jadi bermimpilah yang besar. Jangan takut, Ya. jangan malu. Ya, Kadang-kadang kita malu dengan diri sendiri. Gila nih, masa aku bisa bermimpi kayak gini? Masa aku layak? Lah itu salah. Itu menghemat namanya. iya, itu menahan sesuatu yang Nah, besar. jadi terjadi. kalau saya mau bermimpi yang besar aja, karena saya siap untuk sukses, Oke. siap untuk berhasil, untuk berkembang, saya harus bermimpi besar. Oke. Nah, itu dia. Jadi itu pengertiannya, jangan menghemat. Sekarang yang berikutnya ada perintah panjangkan talinya. Apa Ya. itu artinya? Panjangkan talinya nih gini. Ekspansi? Kita bisa sukses Aha. dalam Tuhan terutama. Ya, maksudnya kita sukses itu bersama Tuhan. Ya, pasti. Tidak lepas dari keterlibatan iman. Oh, Ya, artinya gini Walden. Firman ada satu ayat berkata setiap orang ini sudah dikaruniakan iman oleh Tuhan. ya. Sejak kita lahir baru menerima Yesus, Tuhan kasih Iman. Allah kasih iman sama kita. Imannya itu ukurannya sebiji sesawi. Nah, itu kecil banget ya. Ayat bilang biji sesawi adalah benih yang paling kecil dari semua biji-bijian di Israel. Betul. Ya. Tapi
Iman yang cuman kecilnya itu, sekecil itu harus berkembang, Bertumbuh. berkembang dan berkembang. Ada satu ayat bilang benih biji sesawi itu, biji sesawi kalau sudah tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, di situ tempat bersarang burung-burung. Artinya biji sesawi itu tidak boleh tetap sama. Tetap biji sesawi. Ya, tidak bisa. Kalau tetap biji sesawi tidak bisa memindahkan gunung. Kalau kamu mau memindahkan gunung, iman biji sesawi ini sebesar ini harus berkembang, Ya. harus dikembangkan, harus menjadi besar. Berarti iman yang bertumbuh Pak ya, berkembang ya. Nah, jadi kalau saya mau berhasil, saya mau sukses, mau berkembang, saya harus punya iman yang semakin panjang juga. Tidak bisa kecil-kecil. Jadi pemahaman kita selama ini yang penting iman saya sebesar biji sesawi. Itu Udah memindahkan gunung. tipuan iblis kalau kamu orang punya pikiran seperti itu. Jadi dia tidak ngerti kalau iman sebesar biji sesawi Ditiup saja. harus berkembang. Ya, nggak usah mindahkan gunung loh. Mindahin kursi aja nggak bisa. Iya toh? Ditiup sedikit udah nggak tahu kemana. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang bodoh. Kita harus jadi orang Kristen yang pintar. Dan Pak James bicara tentang iman yang berkembang ini, apakah itu sebuah perjalanan pengalaman begitu? Oh, iya. Mengimani hal yang kecil lalu kemudian terus bersama Tuhan volumenya makin besar seperti itu? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita belajar dari Dia. Dia punya iman yang kuat, yang berfungsi benar-benar sampai akhirnya dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dia juga ingin kita punya itu. Saya mau tanya, dengan memiliki iman yang terus bertumbuh dan berkembang ini, bisakah seorang itu tidak pernah gagal? Oh, enggak. Bisa gagal. Bisa gagal, Bisa tapi gagal. imannya berkata lain ya, setiap Ya. menyikapi kegagalan dengan Ya. positif begitu. Justru gini loh ya, kamu tahu ya, kalau di gedung bertingkat di Jakarta, di Surabaya, gedung bertingkat 6, 7, 8, 13, 20 tingkat. Setiap lantai itu ada pemadam kebakaran ditaruh di satu sisi. Ya. Pemadam kebakaran itu tidak akan bekerja kalau nggak ada api. Betul. Kalau suhu di lantai itu nggak panas. Normal, ya. Normal. Begitu suhu itu panas, itu akan otomatis Nyembur airnya ya. Nah, akhirnya kita bisa berkata begini, iman itu ahlinya mengatasi hal-hal yang ruwet, hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Tak terduga kadang-kadang. Jadi kalau ada hal-hal, tadi kan kamu bilang, bisakah gagal? Bisa. Ada kegagalan pasti. Namanya juga perjalanan hidup ya. Tapi ada kegagalan bukan membuat iman jadi ciut. Ini Iya, dia. Bukan menjadi, justru iman dengan kegagalan itu, iman itu nyembur, Oke. mengatasi semuanya. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Kami masih menyisakan satu segmen. Memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan memancangkan tali itu bicara tentang iman yang bukan hanya sebesar biji sawi, tapi biji sawi yang sudah tumbuh menjadi besar. Saya kembali sesaat lagi. Kak Bimo, makanan udah pada habis nih. Kalau mau belanja bulanan gimana? DTC aja. Itu loh yang di Wonokromo Surabaya. Terus Kak Bimo, aku nggak punya duit nih, jadi aku mau jualan aja online. Kalau mau beli grosiran di mana ya Kak? DTC Wonokromo lah. Terus Kak, kalau mau beli mobil baru di mana? Dibilangin DTC Wonokromo aja. Ini loh. DTC Wonokromo.
Pemirsa SBO TV, saya Walden masih menemani Anda dan kita dari segmen terakhir untuk bincang santai solusi rohani. Hari ini topiknya luar biasa. Bisakah saya sukses? Jawabannya bisa. Poin-poinnya tadi sudah diperbincangkan dan Pak James, ada satu segmen terakhir, waktunya terbatas. Masih ada poin yang mau ditambahkan? Poin yang terakhir ada satu ayat yang di Yesaya 54 berkata, pancangkan kokoh patokmu. Ya. Nenda harus ada patoknya. Ya. Harus dipancangkan kokoh. Artinya gini, kita harus tetap mengokohkan hidup kita di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan. Jangan sampai nggak lakukan itu. Orang mau sukses semakin tinggi, itu angin semakin keras. Itu pasti ya, godaannya, tantangannya. Halangan tidak akan semakin sepi. Masalah juga akan, kamu gini loh, kamu bisnismu investasinya 1 juta, halangannya juga ecek-ecek. Tapi kalau bisnismu 100 juta sudah mencapai 1 M, wah itu halangannya juga lebih gede. Betul. Kamu mau lebih sukses lagi, wah lebih itu lagi banyak rintangan yang macam. Kalau kita nggak memancangkan patok kita kokoh di dalam Tuhan, kita akan gampang ambruk. Itu bicara tentang apa, Pak? Memancangkan patok itu bicara soal kita benar-benar harus memberikan kita. Kekuatan, menggantungkan diri dalam kekuatan kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Oh, oke. Ya, jangan pernah sibuk orang sudah sukses kan sibuk. Oh, sudah ada sempat ke gereja. Nggak ada waktu ke gereja, nggak ada waktu berdoa, nggak ada waktu baca firman, nggak ada waktu menghafalkan firman, nggak ada waktu lagi. Salah. Nah, kalau sudah ambruk semua, nanti barulah mulai lagi dari nol. Jangan, sayang kalau saya nggak mau. Ya, dijaga. Jadi pancangkan patok itu bicara tentang bagaimana hidup mengandalkan Tuhan ya Pak. Mengokohkan pengharapan kita pada Tuhan, kekuatan kita, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan, dengan mencintai firman Tuhan, belajar firman, banyak berdoa, beribadah dan sebagainya, itu berbicara tentang itu dia. Oke, baik. Ada kesimpulan sebelum kita akan closing dengan doa Pak James? Kesimpulannya pemirsa, Tuhan tidak pernah menentukan kita jadi orang gagal. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang sukses. Amin. Tindak lanjutin itu dengan apa yang kita sudah sampaikan tadi, dan saya percaya kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang berkembang. Kita tidak menjadi orang yang terus kerdil, tapi kita menjadi orang yang terus bertumbuh, mencapai satu puncak dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk perbincangan kami yang sudah kami perbincangkan, dan kami berdoa biar semua pemirsa, semua orang yang menonton program ini boleh mendapatkan dampak positifnya Tuhan. Kami berdoa biar terutama dari pikiran kami tidak pernah memenjarakan pikiran kami bahwa kami adalah orang yang bernasib jelek, orang yang dari keluarga susah, dan kami adalah orang yang susah. Tapi di dalam nama Yesus kami mau buka semua belenggu, kami mau buka semua ikatan yang memenjarakan pikiran kami, dan kami mau maju dalam pikiran kami, mau memperbesar kapasitas pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, maka kami akan alami banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang besar, yang tidak pernah kami pikirkan. Dan kami percaya firman-Mu berkata, kami harus memikirkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang sedap didengar, perkara-perkara yang adil, dan semuanya yang kami percaya melalui itu pun kami akan alami keberhasilan yang maksimal sampai di puncak hidup kami Tuhan. Terima kasih berkat-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa, dan kasih Tuhan terus ada bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak James sudah sangat memberkati, menjadi konfirmasi bahwa saya pasti bisa sukses bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mulai, akan Tuhan lanjutkan. Amin. Siap. Sukses juga untuk Pak James dan pemirsa. Demikian kebersamaan kita untuk bincang santai solusi rohani hari ini. Doakan program ini untuk terus jadi berkat bagi kita semuanya. Saya Walden, pamit. Selamat berhari Minggu untuk Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati.